Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi fungsi bagian-bagian PLC. Pada video sebelumnya pertanyaannya adalah bagaimana setiap bagian-bagian PLC itu dijelaskan fungsinya, artinya fungsi dari setiap bagian-bagian PLC tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap bagian-bagian PLC secara umum dengan mengacu pada PLC yang sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, di mana kita masih menggunakan PLC Omron sebagai model PLC yang nantinya akan kita jelaskan bagian-bagian dari komponen PLC tersebut. Nah, kita mulai saja. Jadi yang akan kita jelaskan di sini, kita menggunakan PLC Omron tipenya CP1L ya. Tipe CP1L di sini tipe compact dari Omron. Kita akan kupas satu persatu bagian-bagian dari PLC compact tipe Omron ini. Seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, PLC compact ini itu sudah mencakup atau sudah terdapat di dalamnya berbagai macam komponen. Di antaranya adalah power supply, kemudian ada modul input ya, ada power supply di dalamnya, ada modul input di bagian atas terminalnya ya. Kemudian terminal untuk modul output ada di bagian bawah. Kemudian ada interface komunikasi ya, ada interface komunikasi di sebelah kiri ini ya, di peripheral. Kemudian ada expansion slot ya. Expansion slot ini fungsinya nanti untuk menambahkan unit-unit ekspansi yang dibutuhkan oleh PLC yang sudah ada. Nah, kita mulai saja yang pertama. Yang pertama adalah catu daya atau power supply. Catu daya atau power supply ini nanti di dalam PLC compact itu akan dihubungkan melalui terminal yang seperti ditunjukkan di sini ya. Jadi di sini ada dua terminal. Fungsinya nanti di sini untuk menghubungkan PLC ini dengan sumber catu daya yang dibutuhkan. Nah, sumber catu daya yang dibutuhkan itu tergantung dari tipe PLC-nya. Ada dua sumber catu daya utama yang dibutuhkan oleh PLC. Di antaranya adalah yang pertama adalah catu daya AC. Catu daya AC ini biasanya rentangnya dari 100 sampai 240 volt AC. Kemudian yang kedua, catu daya yang kedua adalah jenis yang kedua catu daya DC 24 volt DC. Jadi nanti tergantung dari tipe PLC-nya. Kalau misalkan PLC-nya tipenya membutuhkan catu daya AC, maka sumber 220 atau sumber 100 sampai 240 volt AC bisa dihubungkan di sini. Ya, bisa dihubungkan di terminal catu daya ini. Nah, kemudian catu daya yang ada di dalam PLC ini ya, yang ada di dalam PLC ini di mana terminalnya ada di sini, ini nanti fungsinya untuk mencatu kebutuhan catu daya untuk setiap unit modul ya. Ada unit memori, ada unit prosesor, ada unit input, ada unit output ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah indikator-indikator untuk keperluan informasi dari kerja atau operasi PLC tersebut. Jadi di sini terminalnya ada di pojok kiri atas ya, kalau kita di gambar kita. Kemudian yang kedua adalah terminal ground. Terminal ground ini ada dua jenis, yaitu protective earth dan functional earth ya. Jadi protective earth itu nanti dia akan sistemnya dia akan memberikan proteksi terhadap pentanahan atau pembumian. Jadi dia akan dihubungkan langsung ke tanah ya, PE protective earth. Dia akan langsung dihubungkan ke tanah untuk mengamankan terhadap adanya gangguan-gangguan atau kebocoran yang terjadi mungkin ya di dalam unit PLC tersebut. Jadi ada protective earth. Dan yang kedua adalah functional earth ya. Functional earth itu nanti dia tidak langsung ke tanah, tetapi dia dibuat dari sebuah plat yang kemudian ditaruh di bawahnya atau di bodinya ya. Kemudian
terminal functional earth ini nanti akan dihubungkan ke titik tersebut. Jadi ada dua ya, ada dua titik ground, yaitu protective earth dan functional earth. Jadi ada dua untuk AC ya, tapi untuk DC ini nanti hanya akan ada satu, yaitu functional earth saja. Itu tergantung dari jenis PLC-nya nanti. Jadi terminal ground ini untuk yang AC nanti akan ada dua terminal ground, yaitu PE dan functional earth atau FE. Kemudian yang ketiga itu input terminal ya. Input terminal ini jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas PLC tersebut ya. Apakah PLC itu IO-nya 10, IO-nya 20, IO-nya 30, itu akan menentukan jumlah terminal input ini. Ya. Terminal input dari PLC ini nanti dia sebetulnya adalah sebuah titik di mana rangkaian input yang ada di dalam itu nanti membutuhkan satu daya. Jadi input ini nanti dia akan berfungsi untuk memberikan bit-bit yang dibutuhkan oleh program ya, di mana rangkaian input ini akan aktif setelah terminal input ini diberikan tegangan sesuai dengan rangkaian input yang akan digunakan oleh program itu. Jadi saya contohkan seperti ini ya. Jadi contohnya rangkaian input yang ada di dalam PLC adalah seperti ini ya. Ya, yang ada di dalam PLC itu sebetulnya hanya ini saja yang ada di garis-garis ini ya, ada garis-garis ini. Jadi di dalam PLC itu sebetulnya ada banyak sekali rangkaian input sesuai dengan jumlah input yang tersedia. Misalkan kayak gini. Misalkan kita punya input punya PLC 30 IO. Ya, 30 IO untuk tiang Omron itu terdiri atas inputnya terdiri atas 18 input dan 12 output. Ya, berarti nanti di dalam PLC itu di dalamnya itu terdapat 18 rangkaian input seperti ini. Nah, 18 rangkaian input seperti ini atau input circuit. Jumlahnya 18. Tetapi yang keluar terminalnya itu tidak sejumlah 18. Jadi rangkaian input ini baru bekerja manakala dia diberi satu tegangan ya. Satu tegangannya itu diberikan di terminal ini, di terminal in dan di terminal COM. Ya, di terminal in dan terminal COM. Jadi setiap rangkaian input ini karena dia butuh tegangan supply, maka dia punya dua terminal tegangan. Boleh dikatakan kalau itu tegangan DC maka ada plus dan minus. Nah, plus dan minus ini bisa dipasang di bolak-balik, bisa di input dan di COM. Ya, inputnya plus, COM-nya minus, atau COM-nya plus, inputnya minus. Itu bisa dibolak-balik karena di sini ada pengamannya. Ada pengaman di sini yaitu penyarah rangkaian penyarah gelombang penuh atau rectifier full wave. Nah, sebetulnya rangkaian input ini baru akan aktif dengan tanda indikator LED ini ya, tanda indikator LED ini nyala manakala dia di satu tegangan melewati atau melalui terminal in dan terminal COM. Sehingga karena setiap rangkaian input itu mempunyai dua terminal untuk input tegangan, maka secara logika kalau ada 18 rangkaian input, maka sebetulnya harus ada 18 kali 2 terminal. Ya, 18 kali 2 terminal. Berarti seharusnya akan ada 36 terminal input seharusnya. Tetapi kenapa kemudian kalau kita lihat di sini terminal inputnya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kenapa hanya 18? Ditambah COM 1, 19. Kenapa seperti itu? Karena yang titik COM ini untuk semua terminal itu dihubungkan menjadi satu. Sehingga 18 rangkaian input itu untuk titik COM-nya itu menjadi satu. Sehingga diwakili oleh satu terminal saja. Berarti jumlah totalnya COM-nya itu hanya satu untuk seluruh 18 rangkaian input. Sedangkan terminal inputnya ada 18 sesuai jumlah rangkaian input. Berarti totalnya persis seperti
ini ya, ada 18 terminal plus 1 titik COM. Sehingga kalau misalkan COM ini nanti mendapatkan polaritas negatif, maka seluruh input terminal ini akan mendapatkan terminal positif manakala itu digunakan oleh program. Ya, jadi ingat di sini. Jadi rangkaian input ini tugas atau fungsinya sebetulnya dia hanya memberikan bit, ya, hanya memberikan bit pada program yang sudah ada di dalam PLC itu. Sehingga kalau tidak ada program, kalaupun terminal itu semuanya diaktifkan, ya dia tidak akan punya peran apapun. Ya, ini tidak punya peran apapun. Kenapa? Karena bit yang dihasilkan oleh internal circuit ini tidak digunakan oleh program. Sehingga bisa dikatakan mubadir. Kenapa? Karena ini sudah di satu tegangan, sudah mendapatkan tegangan dan aktif, tetapi bitnya tidak digunakan oleh program. Jadi itu yang terjadi pada rangkaian input. Jadi, kemudian bagaimana rangkaian input ini mendapatkan tegangan? Nah, disinilah yang kemudian dikenal dengan device input, peralatan input, device eksternal, device input eksternal. Jadi peralatan input yang ada di luar PLC. Nah, contohnya ini ada push button. Ini tugasnya dia hanya menghubungkan sumber tegangan DC, karena yang dibutuhkan oleh rangkaian ini adalah rangkaian arus DC atau tegangan DC. Push button ini bertugas untuk menghubungkan sumber tegangan di sini menuju ke rangkaian input ini melalui terminal in. Jadi misalkan ini COM ini mendapatkan negatif, ya, terminal ini mendapatkan negatif, COM-nya mendapatkan negatif. Kemudian plusnya itu akan menuju ke terminal in melalui push button ini. Nah, disinilah yang kemudian kadang kala kita itu terjebak pada istilah input. Input apa? Push button, kemudian toggle switch, kemudian limit switch dan sebagainya. Sebetulnya toggle switch, push button, limit switch itu dia perannya hanya sekedar menjadi jembatan hubung bagi rangkaian input yang ada di sini dengan sumber tegangannya. Jadi kenapa harus ada penghubung? Karena setiap rangkaian input ini diharapkan baru aktif manakala dia dibutuhkan. Ya, dibutuhkan bagaimana? Dibutuhkan ya sesuai dengan alur programnya nanti. Ya, sesuai dengan alur programnya. Jadi intinya di dalam PLC itu ada 18 terminal untuk I/O yang 30. Itu tidak semuanya harus aktif, tetapi yang aktif yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh program yang nanti akan kita buat setelah pembelajaran ini, ya. Jadi setelah ini nanti kita akan belajar program, kita butuh input berapa? Bit 00, maka terminal 00 kita harus aktifkan. Diaktifkan oleh siapa? Oleh device input. Device inputnya apa? Bisa push button, bisa limit switch, bisa sensor, atau bisa input-input yang lain, toggle switch atau saklar-saklar tipe yang lain atau sensor-sensor yang lain. Nah, tapi di sini harus ingat bahwa input yang ada di sini ini adalah kategori input digital. Jadi yang dimaksud di sini adalah bit input yang dihasilkan oleh internal circuit ini hanya mengenal dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Ya. Jadi oleh karenanya kemudian device input yang digunakan di sini juga device input yang hanya punya dua kondisi, yaitu on dan off saja. Karena tugasnya hanya sekedar menghubungkan 24 volt ke terminal in, ya, ke rangkaian input secara keseluruhan. Jadi di sini yang perlu saya titik beratkan adalah bahwa rangkaian input yang kita bahas di sini adalah rangkaian input tipe digital karena hanya menghasilkan dua kondisi, yaitu 0 dan 1 atau on dan off. Oleh karenanya kemudian komponen input yang ada di luar atau external device input itu juga kategorinya kategori yang hanya mempunyai dua kondisi, yaitu on atau off saja. Push button, limit switch, kemudian toggle switch atau saklar-saklar yang lain yang dia kategorinya kategori input digital. Ingat ya, digital ini tidak selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya canggih atau mungkin teknologi tinggi, tetapi di sini istilah digital kita gunakan adalah
di mana ada dua kondisi yang terjadi, yaitu on atau off, 1 atau 0 ya. Jadi hanya itu saja. Itu ya untuk rangkaian input. Jadi fungsinya adalah dia nantinya akan memberikan bit-bit yang dibutuhkan oleh program ya, di mana bit itu baru akan dihasilkan manakala rangkaian itu aktif atau diberi sumber tegangan. Oleh siapa? Oleh komponen input yang ada di luar. Melalui mana? Melalui input terminal. Nah, input terminalnya bagaimana cara membacanya? Pada video sebelumnya sudah kita bahas. Misalkan di sini, ini ya, ini adalah terminal input nomor 00 atau bit 00. Kemudian 01 ada di sini, 02 ada di sini, 03 ada di sini. Ini adalah cara pembacaan terminal input dari sebuah rangkaian input yang ada di dalam sebuah PLC. Nah, tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian input itu nanti akan dihubungkan melalui terminal input tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan programnya. Mana programnya butuh input bit berapa? 07. Maka di sini kita hubungkan dengan perantaraan komponen input eksternal. Bisa push button atau komponen yang lain. Jadi intinya untuk mencatu tegangan rangkaian input itu diharuskan melalui terminal input ini. Ya, itu untuk input terminal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indikator input. Nah, indikator input ini adalah sebuah sebuah bagian yang mana dia akan menandakan atau menandai sebuah input aktif atau tidak. Ya, jadi indikator input ya jumlahnya sesuai dengan jumlah input terminal yang ada di dalam PLC itu atau rangkaian input yang ada di dalam PLC itu. Jadi misalkan di sini inputnya ada 18, maka indikator inputnya jumlahnya juga 18. Manakala suatu rangkaian input itu aktif, maka ditandai dengan sebuah nyala dari sebuah indikator. Jadi misalkan 02 aktif, maka indikator 02 di sini akan aktif menyala. LED-nya akan menyala. Warnanya warna kuning seperti oranye lah, warna oranye. Ya, ini akan aktif 02. Kalau 07-nya dihubungkan dengan tegangan melalui push button, ya maka di sini akan menyala 07. Ya, digunakan atau tidak digunakan rangkaian input itu, manakala rangkaian input itu diberi tegangan, maka indikatornya akan menyala. Ya, indikatornya akan menyala seperti ini. Ya, digunakan atau tidak digunakan bit input itu, maka indikatornya ini akan menyala. Kan sudah mendapatkan tegangan, maka ini akan menyala. Ya, ini akan menyala. Jadi pasti akan menyala. Kalau rangkaian input itu tidak rusak dan cara menghubungkan ke rangkaian input itu juga betul, ya, itu pasti akan menyala indikatornya. Itu ya untuk input ya, indikator input. Kemudian yang berikutnya adalah port peripheral. Nah, port peripheral ini berfungsi untuk menjembatani atau menghubungkan PLC dengan piranti di luar PLC. Ya, biasanya yang terhubung ke peripheral port ini adalah alat pemrograman. Ya, misalkan dalam hal ini adalah komputer. Jadi komputer yang akan digunakan untuk memprogram PLC nanti akan dihubungkan melalui port peripheral. Dalam hal ini port peripheralnya adalah jenis USB port. Ya, jadi USB port ini dia akan berfungsi untuk menghubungkan antara PLC, ya, menghubungkan PLC dengan alat pemrograman, dalam hal ini adalah komputer. Ya, yang digunakan misalkan adalah komputer. Nanti akan dihubungkan melalui port peripheral atau USB port. Nah, ini tugas atau fungsi dari USB port. Berikutnya adalah indikator status PLC. Indikator status PLC ini punya peran atau punya fungsi untuk menandai kerja dari PLC itu. Jadi ada beberapa indikator di sini, ada indikator power, ada indikator run, ada indikator error atau alarm, kemudian di sini ada indikator INH, kemudian peripheral ada backup. Ada 1 2 3 4 5 6 indikator. Tetapi yang sering kita perhatikan bagi pemula nanti yang harus diperhatikan itu adalah indikator power, indikator run, dan indikator alarm. Ini penting sekali bagi pemula yang baru mengenal PLC karena
dari 3 indikator ini nanti kita akan melihat status dari kerja dari PLC itu. Status PLC itu nyala atau tidak ditandai dari indikator power ini menyala atau tidak. Jadi satu daya yang masuk itu benar atau tidak, ya berfungsi atau tidak, maka di sini akan ditandai dengan indikator power yang akan menyala. Ya, ini akan menyala. Kemudian indikator run ini terjadi manakala PLC yang sudah diprogram, ya PLC yang sudah diprogram, kemudian kita aktifkan pada posisi mode run, maka di sini akan mode run ini, indikator run ini juga akan menyala. Manakala indikator run ini mati, powernya itu menyala, maka kemudian bisa diartikan bahwa PLC itu tidak dalam kondisi mode run. Biasanya kalau indikator run ini mati atau off, maka PLC itu pada posisi mode program. Jadi pada posisi mode program itu PLC tidak akan ditandai oleh sebuah indikator run yang menyala. Jadi indikator run yang menyala itu untuk menandai PLC itu dalam status mode run atau mode monitor, karena akan ada 3 mode nanti ya, mode operasi, yaitu mode program, mode monitor, dan mode run. Mode monitor dan run itu akan ditandai dengan indikator run yang akan menyala. Mode program ditandai dengan indikator run yang mati atau off. Tetapi catatan, powernya juga harus menyala. Jangan sampai power tidak nyala, run tidak nyala, yang lain tidak nyala, kemudian dikatakan PLC sedang mode program. Itu ya salah. Ya, jadi mode power menyala, indikator run mati, yang lain mati, maka bisa diartikan bahwa PLC dalam status mode program. Itu indikator-indikator yang ada di dalam PLC. Jadi fungsi dari indikator ini nanti tugasnya adalah untuk menginformasikan pada user atau pengguna kinerja dari PLC atau kerja dari PLC itu, apakah dia menyala statusnya, aktif run atau tidak, sedang dalam kondisi error atau tidak. Ya, kondisi error itu banyak kondisinya, seperti misalkan kalau program tidak diakhiri dengan N, ya misalkan seperti itu, atau error-error yang lain itu akan ditandai dengan sebuah error yang akan, atau alarm yang akan menyala. Itu untuk indikator status PLC. Jadi fungsinya itu. Kemudian yang berikutnya adalah slot ekspansi. Nah, slot ekspansi ini fungsinya adalah untuk menjembatani antara PLC yang ada di sini dengan tambahan unit ekspansi yang akan dipasangkan ke dalam PLC utama ini. Jadi misalkan begini, kita punya PLC ini 30 IO, padahal dalam analisis kebutuhannya kita membutuhkan IO-nya sampai 40, berarti masih kurang 10 IO. Maka untuk mengatasi kekurangan 10 IO ini, kita membutuhkan sebuah unit ekspansi tambahan untuk unit IO ekspansi. Nah, unit IO ekspansi yang kekurangan 10 tadi, di mana dihubungkan? Maka dihubungkan ke expansion slot atau slot ekspansi di sini. Jadi tugas dari slot ekspansi atau fungsi dari slot ekspansi ini atau expansion slot itu adalah untuk menghubungkan PLC utama, dalam ini dikatakan sebagai PLC utama, dengan unit ekspansi tambahan. Ya, unit ekspansi tambahan itu banyak macamnya ya. Misalkan IO ekspansi, kemudian analog ya, analog IO, kemudian ada unit ekspansi yang lain. Nanti dihubungkan melalui expansion slot ya. Di sini tugas atau peran dari fungsi slot ekspansi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah catu daya output. Ya, untuk catu daya output ini hanya tersedia pada PLC tipe catu daya AC. Ya, jadi dalam PLC yang catu dayanya AC untuk beberapa tipe keluaran dari Omron itu mempunyai sebuah output 24 volt DC dengan kapasitas arus maksimum rata-rata 300 mA. Nah, di sini ya fungsinya catu daya output ini fungsinya adalah sebagai catu daya untuk kebutuhan rangkaian input yang ada di atas ini. Ya. Jadi karena rangkaian input ini yang ada di dalam membutuhkan satu daya DC 24 volt DC, itu maka disediakan oleh terminal ini. Jadi dia fungsinya untuk sumber atau kebutuhan dari satu daya input ya. Jadi trigger untuk rangkaian input bisa diambilkan dari satu daya output yang ada di bawahnya.
Ada dua terminal yaitu positif dan negatif 24 volt. Ya, ada di pojok kiri atau pojok kiri bawah. Ini satu daya output, tapi hanya tersedia pada PLC dengan satu daya AC ya. Hanya tersedia pada PLC dengan satu daya AC. Kemudian yang berikutnya output terminal. Output terminal ini sama saja dengan input terminal ya. Jadi dia punya fungsi sebetulnya untuk menghubungkan rangkaian input yang ada di dalam ini, rangkaian input yang ada di dalam PLC ke peralatan eksternal output device ya. Peralatan output eksternal. Nah, peralatan output eksternal ini kategorinya adalah kategori beban ya, kategori beban karena dia nanti akan menerima sebuah bit dari output yang kemudian outputnya ini ya, output PLC ini yang sebetulnya adalah sebuah saklar ya, kalau kita gambarkan seperti demikian ya, seperti demikian. Jadi ini adalah rangkaian output ya, rangkaian output yang ada di dalam setelah program diolah, bit-bit input yang berasal dari input itu diolah oleh sebuah program. Kemudian dia dikeluarkan dan akan men-trigger relay ini. Nah, ini akan relaynya akan bekerja. Nah, relay ya, ini kategori output relay. Relay ini akan bekerja sehingga saklar mekanisnya ini akan on atau off. Nah, saklar mekanis ini ya, saklar mekanis ini itu akan on atau off dan akan membuat beban listrik ini juga akan on atau off. Nah, jadi sebetulnya output PLC ini adalah sebuah saklar. Ya, output PLC ini adalah sebuah saklar di mana saklar itu dikontrol oleh bit ya, bit-bit yang dihasilkan oleh sebuah program PLC. Jadi kalau bitnya aktif, rangkaian inputnya aktif, berarti menghasilkan bitnya itu akan membuat relaynya ini akan menyala, kemudian relay menyala, kemudian saklar mekanisnya akan menutup, kemudian kalau sudah terpasang beban listrik, maka beban listrik itu akan menyala. Nah, untuk tipe relay, beban listrik yang bisa dipasang itu ada dua macam, bisa AC atau bisa DC. Ya, bisa AC, bisa DC. Kalau beban listriknya adalah AC, maka sumber satu dayanya adalah AC. Nah, cara menghubungkannya seperti ini. Ya, ini netral dihubungkan ke COM misalkan, kemudian COM masuk ke kontak, ya kontak relay. Kontak relay ini titik terminal COM ya. Jadi kalau di dalam PLC ini adalah terminal COM ini. Ini terminal COM, ya terminal COM. Jadi ini terminal COM-nya seperti tadi yang saya tunjukkan di terminal PC adalah sebetulnya adalah ini. Jadi satu ujung dari sebuah kontak, kemudian ujung kontak yang lain ini yang dinamakan dengan terminal output. Terminal output ya, terminal output yang kemudian ditandai dengan bit 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, itu ya terkait dengan output terminal. Jadi output terminal ini sebetulnya adalah sebuah saklar. Nah, karena ini sebuah saklar, maka dia digunakan untuk menyalakan sebuah beban listrik yang dinamakan dengan output external device atau yang dikatakan dengan output external device. Nah, output external device ini bisa berupa lampu, bisa berupa relay, bisa berupa kontaktor atau komponen-komponen yang lain yang dia dapat dimatikan dan dihidupkan dari sebuah kontak. Nah, itu kira-kira ya yang dinamakan dengan output ya, terminal output. Jadi tugasnya apa? Tugasnya sebetulnya output ini tugasnya adalah untuk menyalakan dan mematikan sebuah beban listrik. Fungsinya hanya sebetulnya seperti itu. Ya. Tetapi kontaknya itu dikendalikan oleh sebuah bit output yang dihasilkan oleh sebuah program PLC. Ini yang kemudian harus kalian ingat bahwa output PLC itu sebuah saklar. Jadi tugasnya atau fungsinya apa? Ya tugas atau fungsinya ya menyalakan beban listrik itu sebetulnya. Beban apa? Beban listrik apa? Beban listrik DC atau beban listrik AC. Tergantung dari tipe saklar yang ada di dalam PLC. Jadi fungsinya itu. Nah, tapi kalau kita bicara misalkan fungsi dari terminal ini, ya fungsinya tentunya dia sebagai titik hubung antara saklar yang ada, output saklar yang ada di dalam PLC dengan komponen beban dan sumber dari beban
yang bersangkutan. Jadi kalau beban DC sumbernya DC, kalau beban AC sumbernya AC, seperti yang digambarkan di sini. Jadi kalau ini beban listriknya AC maka sumbernya AC. Kalau atas misalkan beban listrik DC maka sumbernya DC. Tergantung ini opsional pilihan bebannya apa, apakah AC ataukah DC. Maka sumber listriknya juga opsional AC atau DC. Nah, kapasitas maksimum dari beban AC dan DC ini untuk saklar ini adalah 2 ampere. Ya, baik pada tegangan AC 250 maupun pada tegangan DC 24 volt. Itu maksimum adalah 2 ampere. Ya, itu untuk terminal output ya. Jadi terminal output ini sebetulnya adalah sebuah saklar. Ingat ya, sebuah saklar. Jadi karena dia sebuah saklar maka fungsinya apa? Ya fungsinya dia untuk memutuskan dan menghubungkan beban yang terpasang pada terminal output ini. Ya, itu fungsi dan perannya. Kemudian yang berikutnya adalah indikator output. Kerja tidak hanya sebuah rangkaian output itu ditandai dari sebuah indikator output yang ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan output 00 itu aktif maka indikator 00 ini akan aktif. Kalau output 3 ini aktif, terminal ini bisa dipakai untuk menghubungkan memutuskan beban listrik aktif, maka indikator 03 ini juga akan aktif, jadi akan menyala. Jadi itu indikator output. Fungsinya dia akan mengindikasikan kerja atau tidaknya sebuah rangkaian output yang ada di dalam PLC ini. Nah, tipe compact dengan 30 IO ini terdiri atas 12 ya, 12 rangkaian output, sehingga nanti terminalnya juga akan ada mewakili untuk 12 output itu ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, 11 bit ya, tetapi karena mulainya dari 0 maka itu semuanya adalah 12. Ya, ada 12. Nah, tetapi COM-nya ini tidak jadi satu seperti seperti input ya. Kalau input COM-nya jadi satu, untuk 18 COM-nya hanya satu. Tapi kalau ini untuk 12 output COM-nya itu beda-beda. Ya, misalkan output 0 COM-nya sendiri, output 1 COM-nya sendiri. Kemudian output 2, 3 COM-nya bersama. Kemudian output 4, 5, 6, 7 COM-nya juga jadi satu. Sedangkan output yang berikutnya 0, 1, 2, 3 untuk watt berikutnya itu COM-nya beda lagi. Jadi setiap COM di output ini tidak saling terhubung ya, kecuali kalau kita hubungkan secara fisik ya. Jadi COM dari output ini itu secara internal itu tidak saling terhubung. Nah, biar terhubung bagaimana? Kita hubungan secara fisik melalui terminal yang ada di sini. Ya, itu penjelasan dari fungsi-fungsi bagian dari PLC. Nah, saya rasa untuk penjelasan fungsi-fungsinya seperti ini ya, kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.